mengendalikan tindakan dan sikap orang lain. Ingatkah Anda akan Svengali, seorang ahli hipnotis yang bisa mengendalikan tindakan dan tingkah laku orang dengan kekuatan misterius? Mungkin mengejutkan Anda bahwa setiap orang di antara kita dengan caranya masing-masing mirip Svengali. Kita memang bukan ahli hipnotis, tapi kita melatih diri untuk mengendalikan orang lain. Masalahnya, kita tidak sadar bahwa kita menggunakan kekuatan ini. Dan seringkali kita menggunakannya bukan untuk keuntungan kita, melainkan justru melawan diri kita sendiri. Setiap orang terus-menerus memengaruhi dan mengendalikan tindakan serta sikap orang-orang di sekitarnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan menggunakan kekuatan ini untuk kebaikan atau keburukan, untuk keuntungan kita, atau malah untuk kerugian kita sendiri? Barangkali mengejutkan bahwa dalam banyak situasi, ketika kita diperlakukan secara tidak sopan atau tidak pantas, sebenarnya bisa jadi kita sendirilah yang meminta perlakuan itu. Ingat, Anda harus menunjukkan sikap yang ingin Anda terima dari orang lain. Orang bereaksi terhadap sikap dan tindakan yang sebenarnya mereka lihat dari kita, dan hasilnya bisa menakjubkan. Semua orang ingin melakukan hal yang benar. Kita memainkan peran dalam hidup sesuai dengan panggung yang disiapkan di hadapan kita. Ada dorongan kuat, meskipun tidak disadari, untuk bertindak sesuai dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Nah, dalam membangun hubungan dengan orang lain, sikap kita akan terpantul kembali dalam perilaku mereka. Seolah-olah kita berdiri di depan cermin. Ketika kita tersenyum, cermin itu pun tersenyum. Ketika kita mengerutkan dahi, cermin itu ikut mengerutkan dahi. Ketika kita berteriak, cermin itu juga berteriak. Mengetahui hal ini, Anda bisa mengendalikan emosi orang lain hingga taraf yang luar biasa. Jika Anda merasa sedang dalam suasana hati yang mudah meledak, turunkan nada suara Anda. Bicaralah dengan lembut, benar-benar lembut, dan orang lain akan merespons dengan nada yang sama. Susah bagi mereka untuk marah jika mereka harus tetap berbicara dalam nada yang rendah. Namun jika Anda menunggu sampai mereka marah, maka teknik ini tidak akan berhasil. Jadi cegah kemarahan mereka dengan cara Anda sendiri. Antusiasme menular, bahkan lebih cepat menular daripada flu. Begitu juga dengan sikap acuh tak acuh atau tidak adanya semangat. Anda tidak akan bisa meyakinkan orang lain sebelum Anda sendiri benar-benar percaya. Percaya diri, membiarkan percaya diri, sama seperti Anda bisa membuat orang lain merasa antusias. Dengan antusiasme Anda sendiri, Anda juga bisa membuat mereka percaya pada Anda. Facing mama aja kalau Anda bertindak dengan keyakinan. Kenyataannya memang menyedihkan, tapi benar, banyak orang biasa-biasa saja bisa jauh lebih sukses dibanding mereka yang punya bakat luar biasa. Kenapa? Karena mereka tahu bagaimana cara bertindak dengan penuh keyakinan. Semua pemimpin besar tahu hal ini. Napoleon, dengan penuh keberanian, keluar menemui pasukan Prancis yang dikirim untuk menangkapnya. Itu terjadi setelah pengasingannya yang pertama. Dia bertindak dengan sangat percaya diri, seolah-olah pasukan itu masih menantikan komandonya. Dan benar saja, para prajurit itu berbalik dan kembali berbaris di belakangnya. Ingat, kalau Anda yakin terhadap diri sendiri dan bertindak seolah-olah Anda yakin terhadap diri sendiri, rezeki wamanga lain pun akan yakin pada Anda. Masukkanlah daya pesona dalam kepribadian Anda. Keyakinan punya cara unik untuk menampakkan dirinya, bahkan tanpa kita sadari. Meskipun kita mungkin tidak pernah menganalisis mengapa kita percaya pada seseorang, secara bawah sadar kita menilai orang lain berdasarkan tanda-tanda berikut ini. 1. Perhatikanlah cara berjalan Anda. Tindakan fisik mencerminkan sikap mental. Jika seseorang berjalan dengan pundak terkulai, kita langsung merasa bahwa mereka sedang memikul beban berat. Mereka tampak putus asa, kepala menunduk, mata ke bawah. Ini tanda pesimis, langkah ragu-ragu. Bisa jadi tanda ketakutan. Sebaliknya, orang yang yakin melangkah dengan tegas, mata menatap ke depan, dan pundak ditarik ke belakang. Mereka terlihat seperti tahu ke mana mereka akan pergi. 2. Jabat tangan Anda adalah pesan diam yang kuat. Jabat tangan lemas mencerminkan rendahnya rasa percaya diri. Sementara jabat tangan terlalu keras kadang justru menutupi ketidakamanan. Namun jabat tangan mantap
dengan sedikit tekanan dan tatapan ramah, mengatakan, "Saya percaya diri dan siap menghadapi dunia." 3. Tenangkanlah nada suara Anda. Suara Anda tidak hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menyampaikan perasaan Anda terhadap diri sendiri. Apakah suara Anda mengeluh? Apakah Anda berbicara dengan jelas dan yakin? Atau bergumam? Coba dengarkan suara Anda. Apakah terdengar berani atau tanpa harapan? 4. Gunakan tombol ajaib, senyuman. Senyuman yang tulus mampu membangkitkan keramahan orang lain. Bukan hanya senyum di wajah, tapi senyum yang berasal dari hati. Dengan tujuan sedang menggunakan mobil Anda, itu seperti punya jutaan di bank, tapi tidak punya ATM untuk menariknya. Ingatlah pesan Winston Churchill. Saya sudah menemukan bahwa cara terbaik agar orang lain memperoleh kebajikan adalah dengan menanamkannya dalam diri mereka. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan menjadi pribadi yang positif terlebih dahulu. Tunjukkan bahwa Anda percaya pada mereka, maka mereka pun akan menjadi orang yang bisa dipercaya. Ingat, kita semua punya sisi baik dan buruk, dan sisi yang muncul tergantung dari bagaimana orang lain memperlakukannya. Mulai hari ini, kembangkan sikap yang antusias, penuh keyakinan, dan tunjukkan lewat postur, suara, dan tindakan. Tegakkan kepala Anda, berjalanlah penuh semangat, seolah-olah Anda sedang menuju tempat penting dalam hidup.